Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriana Safitri Kapu dari kelas 1B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang saya ketahui. Yang pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila pada masa kerajaan pada abad ke-7 sampai 12 Masehi, bangsa Indonesia telah mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dan pada abad ke-13 sampai 16 Masehi, didirikan pula Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu kita jadikan tonggak sejarah, karena waktu itu bangsa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit pada zaman itu juga merupakan negara-negara yang berdaulat dan bersatu, serta mempunyai unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan tata pemerintahan. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan sejak kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-15. Ketenangan perdagangan di Indonesia mulai terganggu, dan mereka berjuang dengan gigih melawan Portugis. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah penjajahan sekutu seperti Amerika, Inggris, dan Belanda. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia menghalangi penjajah Belanda pada tanggal 9 Maret 1945. Pada waktu itu, Jepang mengetahui apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Kemudian, sidang BPUPKI pertama merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi yang merupakan unsur-unsur pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI. Sidang BPUPKI kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Diketahui oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta. Selanjutnya, materi yang kedua, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila sebagai falsafat negara Republik Indonesia secara resmi disatukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila artinya peraturan, tingkah laku yang baik, adab dan sopan santun atau perilaku yang senonoh. Terdapat sila-sila dalam Pancasila yang mengandung filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara yang universal dan mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, mental, spiritual, moral, akhlak bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai falsafat demokrasi bangsa. Demokrasi pada era reformasi adalah formula bagi keterbelakangan pemakanan politik tentang harga diri manusia dalam membangun bangsa dan negara. Yang dimaksud formula adalah partisipasi masyarakat secara menyeluruh, menyatu padukan suara hati nurani dengan realitas sosial yang sesungguhnya. Pancasila sebagai norma hukum dan norma etika. Dalam penyelenggaraan negara wajib menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Ketentuan hukum maupun penegakan atau pelaksanaannya harus merupakan operasional dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam memperhatikan kandungan nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan Pancasila, penegakan hukum yang dilakukan harus ditunjukkan untuk merealisasikan nilai-nilai dalam realitas kehidupan nasional kita. Kemudian Pancasila sebagai dasar etika dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang etika politik dalam kehidupan bernegara, nampaknya lebih banyak pengaruh subjektif atau banyak politis melihat dan mencari kesalahan kelompok politik pihak lain. Terwujudnya etika politik
dengan baik dalam kehidupan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan serta hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak-hak politik untuk melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan berpolitik dalam negara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.